Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah teralis pintu ya, dengan ukuran sekitar 1,5 meter ya, dengan tinggi 199. Oke, untuk cara potongnya di sini teman-teman tinggal kurangi aja dengan ketebalan engsel ya di kiri kanannya, lalu kita kurangi aja bagian tengahnya sekitar setengah senti ya. Jadi total pengurangannya di sini sekitar 1,5 cm teman-teman. Dan untuk tingginya di sini sekitar 199 ya, dalam posisi belum terpasang keramiknya. Jadi kita perkirakan saja untuk plesteran plus keramiknya itu sekitar 3 cm ya, lalu kita kurangi lagi bagian atasnya supaya lebih longgar, itu sekitar setengah cm. Jadi kalau misalkan posisi belum berkeramik kita kurangi 3,5 ya. Jadi kalau misalkan udah terpasang keramiknya tinggal kita kurangi aja sekitar 1 cm teman-teman. Atau mau lebih aman teman-teman tinggal kurangi aja 1,5 cm ya, karena mungkin nanti permukaan keramik ada yang lebih tinggi atau rendahnya. Oke, dan di sini kita langsung aja untuk proses potong ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan potong untuk bagian lebarnya sekitar 4 bagian ya, karena di sini kita akan membentuk 2 pintu. Jadi kita potong untuk lebarnya sekitar 50 cm menjadi 4 potong, dan tentunya untuk bagian tingginya tadi tinggal sesuaikan saja untuk posisi pemasangan ya, belum berkeramik atau tidak. Nah jadi karena di sini saya posisi pasangnya belum berkeramik, jadi saya kurangi sekitar 3,5 cm teman-teman. Oke, setelah semua bahan terpotong lanjut aja kita proses pengelasannya. Jadi yang pertama sini teman-teman cantol aja dulu ya, jangan langsung dilaspul untuk pengelasan pertama. Jadi satu sisi semuanya kita cantol dulu sampai setelah selesai baru kita balik lagi ya, kita cantol lagi. Nah baru setelah selesai semua dicantol kita akan laspul teman-teman untuk semua sisi atau sudutnya. Nah jadi alasannya kenapa kalau misalkan kita langsung laspul untuk pengelasan pertama ya, untuk sisi pertama kalau kita langsung laspul teman-teman nanti di bagian bawah itu akan sulit ketemu ya, jadi akan menganga di bagian kemiringan dari potongan sudutnya itu, otomatis kita akan kesulitan nanti saat pengelasannya. Jadi kalau bisa dicantol aja dulu semua sisi baru di laspul teman-teman. Oke teman-teman, setelah semua terpasang ya, teman-teman bisa lanjutkan untuk membagi as tengah menggunakan ulir ini seperti yang saya tandai. Jadi teman-teman bisa menggambar dengan dengan ulir yang sudah kita pasang tadi ya. Kita gunakan kotaknya, kita gambar di bagian tanah dan kita mulai membentuk variasi atau model teralis yang akan kita buat. Oke teman-teman, setelah terbentuk segi 4 ya dengan ulir yang sudah kita pasang pada bagian kotak yang kita gunakan untuk menggaris ya di bagian tanah, jadi kita akan mulai menggambar di bagian tanah ya untuk mengukur berapa potongan dari ulir yang akan kita pasang teman-teman pada pintu tralinya. Oke, dan setelah gambarnya selesai kita gambar teman-teman, kita bisa mulai mengukur satu persatu ya bagian dari gambar yang sudah kita buat. Di sini teman-teman bisa menggunakan kabel, tali juga ya. Di sini saya menggunakan rantai motor teman-teman ya, atau teman-teman bisa gunakan bahan yang lentur ya, artinya bisa dibentuk sesuai gambar yang kita akan ukur.
Oke teman-teman, setelah semua bahan ulir atau besi ulirnya terpotong, di sini kita mulai lakukan pengelasan ya untuk rangka pinggirnya sebelum kita pasang bagian rangka yang sudah kita ukur tadi di gambar di tanah tadi ya. Jadi sini kita akan las rangka di bagian pinggirnya dulu. Jadi untuk bagian pinggirnya ini, seperti yang saya tulis tadi, ini berjarak sekitar 8 cm teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai 10 cm juga masih bisa ya, tergantung selera atau permintaan dari konsumen. Dan untuk rangka ulirnya ini di bagian pinggir saya gunakan besi ulir 12 ya. Untuk bagian tengah sini saya gunakan besi ulir 10 teman-teman. Untuk besi kotaknya saya gunakan sekitar ukuran 3,5 ya, 35 kali 3,5 cm untuk besi kotaknya. Tentunya semakin besar teman-teman pakai, tampilan juga semakin bagus ya. Kalau misalkan teman-teman pakai besi kotak 46 juga itu lebih bagus. Oke, lanjut kita ke proses pemasangan bagian tengah yang sudah kita ukur tadi di bagian tanah teman-teman. Jadi sini kita las dulu untuk mencantol bagian depannya. Jadi nanti selesai di bagian depan kita tinggal balik lalu kita las full untuk bagian bawahnya. Dari sini kita tandai untuk bagian-bagian yang akan terpotong ya, untuk ulir yang saling silang di bagian tengah. Oke, dan ini sudah terpasang teman-teman. Dan jangan lupa untuk pembagian bagian tengah dari sisi kotak atasnya supaya kelihatan rapi dan kotak yang dihasilkan juga sama besar teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira tampilannya seperti ini ya setelah selesai, dan selanjutnya kita akan ke proses pemasangan engsel dan kunci. Jadi untuk pemasangan kunci sebenarnya sudah kita bahas ya di video kemarin, tapi supaya prosesnya lebih lengkap, berarti kita bahas saja di sini supaya apa namanya informasinya lengkap semua ya buat teman-teman. Oke, jadi untuk bagian bawah atasnya ini saya tandai aja sekitar 20 cm ya, 25 cm sorry, dari bagian bawah, di atas juga sama 25 cm. Jadi nanti ketika proses pemasangan teman-teman, di bagian kusennya kita ukur menggunakan siku ya, mulai dari atas atau menggunakan meteran. Jadi teman-teman bisa mengukurnya 25,5 cm ya untuk proses pasangnya mulai dari engselnya. Jadi karena ini sudah terpasang 25 cm, jadi ketika menandai nanti di bagian kusen di bagian atasnya teman-teman tandai 25,5 cm ya untuk proses pasangnya. Jadi udah ada jaraknya dengan kusen bagian atas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan proses pasang kuncinya teman-teman. Bagian ujungnya kita buang aja ya, ini udah terlihat terpotong teman-teman. Dan kita tandai sesuai garis yang sudah kita bikin, ini sekitar 90 cm ya. Dari bawah, kita ukur dari bawah sekitar 90 atau 1 meter juga bisa teman-teman. Setelah kita tandai untuk bagian samping, pinggir semuanya, selanjutnya untuk bagian tengah untuk memasukkan kunci. Dan harga untuk kunci ini sendiri sekitar 45 ribuan teman-teman ya. Jadi ini biasa digunakan pada aluminium ya, pintu aluminium, pintu sliding. Jadi kita gunakan di pintu galvanis juga ya, seperti ini karena ukurannya sangat pas. Untuk engselnya harga sekitar 15 ribuan teman-teman. Oke, jadi di sini untuk memotong untuk membuat lubang melubangi galvanis ini, saya sarankan teman-teman gunakan mata potong yang sudah terpakai, yaitu ada agak kecil.
Jadi nanti pada saat pemotongan jarak yang tidak terlalu besar itu menjadi lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman gunakan mata potong yang masih besar, masih baru, itu sobekannya itu lumayan, jangkauannya itu besar ya. Jadi jangan sampai nanti sobekannya terlalu melebar, artinya agak susah lagi nanti ya untuk nempel ulang. Oke, dan setelah kita bor menggunakan mata bor besi 3,5 mm, di sini kita akan pasang menggunakan paku ripet teman-teman ya. Ini paku ripet dan alatnya adalah tang ripet. Nah, jadi untuk ukuran tang ripet ini sekitar 3,5 juga teman-teman ya. Kalau misalkan kodenya ini kode 440 untuk tang ripetnya, untuk paku ripet maksud saya. Jadi untuk tang ripet ini sekitar 45 ribuan teman-teman. Sama dengan paku ripet juga satu kotaknya sekitar 45.000 ya di area saya. Oke, cara pasangnya simpel teman-teman ya, menggunakan paku ripet nih. Oke, kita coba. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya hasil akhirnya. Buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, tinggal klik subscribe saja yang berwarna merah ya di bawah video kalian. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.